Alhamdulillah jami arwahi yang Al-Fatihah. Dan juga mau minta doanya untuk tetangga bapak Arijal ya, Arijal di tengah bulan depan habis kecelakaan lah. Sekarang udah beberapa hari di rumah sakit Siloam. Bapak belum bisa nengok ya. Kalau tetangga udah, kalau tahu mau bapak nitip mungkin, pokoknya nggak tahu sih. Jadi paling bisa ngirim doa. Mudah-mudahan tetangga bapak ini Arijal ya, oleh Allah SWT segera disembuhkan dari penyakitnya. Itu kakinya ke serempet lah, ke serempet mobil, mungkin tulangnya agak patah atau remuk lah gitu ya. Dia harus dioperasi atau diamputasi mungkin. Mudah-mudahan segera disembuhkan, diberi kesabaran baik Rijalnya maupun ayahnya atau keluarga. Al-Fatihah. Ya kan dia Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallahu la muhtadun. Itu ya. Qalu pada ngucap sapa kaum Bani Israil nih. Ud'u dongalah panjenengan, nunggalah sira. Jadi Bani Israil menyuruh kepada Nabi Musa untuk berdoa. Lana untuk kita, lana kedua kita, doa kepada siapa? Robbaka ing pangeran sira terhadap Tuhanmu. Supaya apa sih Tuhan tuh? Yubayin, menjelasakan sopo Robbak, menjelasakan sopo Allah, lana bagi kami, lana kedua kita, ma iku apa, hiya utawi bakoro, hiya utawi sapi, asa imatun anatah sapi umahan. Sapi umahan tuh sapi yang dikandangin terus. Am amilatun atau sapi kang dianggo menggawe, yang dibuat kerja tuh sapi kan. Dulu makan sapi itu buat bajak sawah ya, buat narik apa, kereta, batu kereta ya, narik kita sapi. Innal baqara satuhune sapi, ai inna jinsahu satuhune jenisnya sapi, alman utu kang disipati ningkene bima kelawan perkara dukiro kang disebut opo ma, bima kelawan perkara dukiro kang disebut opo ma, iku tasyabaha serupa opo bakor, serupa opo sapi, alaina ingatase kita. Sambil jelasin aja lah ya. Jadi masyarakat Bani Israil menyuruh kepada Nabi Musa karena sekian kali bertanya-tanya lagi. Kan awalnya suruh Nabi Musa suruh menyembelih sapi betina gitu kan ya. Coba tanya ke Tuhanmu kan dulu ya. Sapinya tuh kayak gimana? Sapi yang tua atau yang muda gitu kan? Kata Nabi Musa, sapi yang sedengan, tidak muda, tidak tua, tengah-tengah. Gitu kan. Nanya lagi. Sama kan tuh, malauno apa warnanya? Warnanya kuning sekali, sangat kuning gitulah. Sadidu sopro, kuning sekali. Sehingga karena kuningnya orang yang melihat sampai takjub, sampai kagum gitu kan. Sekarang nanya lagi. Sapinya itu sapi yang, apakah sapi yang di kandang, apa sapi yang dikencarkan gitulah bahasanya Bapak ya, sapi yang dikerjakan, dibuat bajak sawah atau narik orang atau gimana.
Kenapa sih mereka nanya terus? Yaitu innal baqara tasyaba alaina. Sesungguhnya sapi inna jinsahu alman utu bimadukiro. Sapi yang telah disebutkan oleh engkau, sifat-sifatnya yang telah disebutkan engkau, kuning gitu. Tasyaba alaina, sangat membuat bingung lah, serupa, wah kami sangat bingung. Jadi banyak yang gitu, banyak gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, likas rotihi karena akeh sapi. Ya, sok lanjut. Likas rotihi karena akeh sapi. Falam nah tadi maka ora nuduhaken sopo ingsun ilal maksudi maring perkara kang dimaksud, atau sapi yang dimaksud gitu aja. Jadi membuat bingung bagi kami karena saking banyaknya sapi, kami tidak diberikan petunjuk akan sapi yang dimaksud oleh Allah. Sapi yang seperti apa sih? Wa innalan sa'tuhune kami, kata siapa sih ya, kata ini Bani Israel, insya'a lamun karep, kalau Allah kalau menghendaki sapa Allah Gusti Allah iku la muhtaduna, yakti wong kang dipai pituduh kabeh, yakni orang yang termasuk kami itu, kalau Allah menghendaki termasuk kami itu termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk gitu. Ilaiha maring sapi, ilaiha maring baqarah sapi. Bil hadis ing dalam hadis, dalam satu hadis, lawalam yastasnau, lawalam yastasnau, lamun ora gawe istisna sapa kaum. Istisna itu di situ kan ada kata-kata insya'a, ya enggak? Ada insya Allah, ya enggak? Kalau mereka tidak bilang insya Allah gitu bahasanya mah. Lawalam yastasnau, lamun ora gawe istisna sapa kaum, lama buyinat mak yakti ora dijelasaken opo sapi lahu maring kaum akhirul abadi ing dalem selawase. Oke, karena banyaknya sapi, sesungguhnya kami, kalau Allah menghendaki, kami itu akan termasuk pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Bil hadisi, di dalam ucapan mereka, kalau saja nih Bani Israil itu nggak bilang insya Allah, yakin Allah tidak akan memberikan petunjuk selamanya, itu bahasanya. Untungnya mereka bilang insya Allah, itu bahasanya. Ya. Kola baru nih kasih petunjuk oleh Allah melalui Nabi Musa. Kola ngendika sopo Nabi Musa, innahu satu Gusti Allah iku yakulun dawu sapa Allah, ya, inna satu hone sapi atau baqarah, ya sapi lah, iku baqaratun sapi wadon, la dalulun kang ora dihinaaken, la dalulun kang ora hina, yang tidak dihinakan, ai goiru mudallalatin, ora dihinakan, ora den inaken, bil amali kelawan mergawe. Jadi sapi itu kata Nabi Musa, sungguhnya Allah berfirman bahwa sesungguhnya sapi betina itu sapi betina yang tidak dihinakan, maksudnya sapi yang tidak untuk dipekerjakan. Tusiru kang ngelakoaken atau kang membuat bekas, tukang molak malik sopo sapi baqarah al ardo ing tanah atau bumi, aitu qallibuha kang bolak-balikaken ing, tuqallibuha kang bolak-balikaken sopo sapi opo sapi ing bumi, ya, lil muzaraati
Lizaroati ya, ada mimnya nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Lizaroati karena apa tuh, tanduran ya, untuk itulah bajak sawah gitu. Wal jumlatul lan utawi jumlah kalimat iku sifatun sifat dalulun. Lafaz dalul kan di situ ada dalul ya. Dakhilatun kang manjing fin nafi ing dalam sifat nafi. Nafi itu tidak ada. Jadi maksudnya sapi tersebut tidak digunakan untuk membajak sawah. Wala taskilan ora nginumi opo sapi al harsa ing tanduran. Ai al ardo ing tanah. Al muhayyata kang disiapkan. Lizaroati kanggo tanduran ya, untuk itulah tandur. Kalau pertama mau untuk membajak ya, yang kedua mungkin untuk apa, mengairi, itulah bahasanya, mengairi. Musalamatun kang diselamataken, jadi sapinya sehat lah, selamat. Minal uyubi saking pira-pira cacat. Wa asaril amali lan labete penggawean atau bekas-bekas pekerjaan. Pokoknya selamat dari cacat ataupun bekas pekerjaan apapun lah. La syiata kang ora ana ai launa, tidak ada warna. Ora ana warna iku wujud fiha ing dalam bakoro. Ai fi ghairi launiha ing dalam liyane warnane bakoro. Pokoknya sapinya tuh selamat terbebas. Warnanya ya nggak ada lagi selain sapi yang itu, khusus sapinya. Qalu ngendika sapa Bani Israil al ana ing dalam saiki ya. Jika tekaken nekana sira, datangkanlah olehmu bil haqi kelawan penjelasan. Natokta ngucaplah sapa sira bil bayani kelawan penjelasan atami kang sempurna. Jadi kan beberapa kali nanya ya ini tuh, berkali-kali nanya Bani Israil. Nanya lagi sampai ke warna kan. Kata mereka, "Duh, coba sekarang mah coba jelaskan yang benar-benar sempurna lah, jelasin. Biar kami nggak banyak tanya gitu." Fatolabu maka nyuprih atau mencari sopo kaum ing sapi, bahwa jaduha maka nemu sopo kaum ing sapi ya, ing dal fatal bali ana ing sandinge bocah lanang anom albari kang gawe bagus bi ummihi kelawan emboke. Albari kang gawe bagus bi ummihi kelawan emboke ya. Kemudian mereka mencari sapi tersebut. Mereka menemukan sapi itu ada di tangannya anak muda yang selalu berbakti kepada ibunya. Pastaruha maka tuku sopo kaum ing sapi bimil i maskiha kelawan sak kebeke kulite sapi, apa nih dahaban emas. Kemudian mereka membeli sapi tersebut dengan sepenuh kulit, nah, dimana kulit itu ya dipenuhi emas gitu.
pada bahuha maka nyembelih sapa kaum ing sapi. Wa maka dulan ora marek-mareki sapa kaum iku yap aluna pada ngelakoni sapa kaum ligulai samaniha karena larange regane sapi, karena larange regane sapi. Jadi ini kejadian sebenarnya ya karena memang sapinya mahal. Aduh mahal, balik lagi diskusi lagi, ini mahal sekali nih, gimana nih, karena sapinya tuh harganya sekulit sapi. Jadi ada yang berpendapat kulit sapi diamparin tuh, emasnya dimasukin, ya segitu saking mahalnya. Ada yang berpendapat lagi kulit sapi ditimbang ya sebobot timbangan kulit sapi. Kulit sapi paling 25 kilo, 24-25 kilo. Sekarang menurut kalian nih, lebih cocok pendapat yang mana? Kulit sapi ditimbang sesuai timbangan kulit sapi terus diganti oleh emas, atau kulit sapi dimasukin emas? Menurut kalian enak yang mana? Ya. Ditimbang. Ada yang pendapat kedua? Coba lihat kata-katanya di situ. Ada kata mil'i. Di situ ada kata bimil'i sampiha, dengan sepenuh kulit sapi. Kalau sepenuh berarti lebih kepada bukan ditimbang, tapi si emasnya dimasukin ke kulit sapi. Sekarang untung mana coba? Ya untung dimasukin ya. Kalau timbang mah kan paling dapat 25 kilo, ya enggak? Tapi kalau misalnya kulit sapinya kan habis itu kan disesetikan ya. Diamparin, ayo sok bayar. Si emasnya itu dimasukin ke dalam kulit. Udah dapat kulitnya, ya enggak? Emasnya juga dapat. Emasnya berapa itu? Wah, ya lebih dari 25 kilo, ya enggak? Saking mahalnya kulit sapi. Nah, di sini wafil hadis laning dalam hadis ya. Satu hadis, laudabahu lamun nyembelih sapa kaum ayya bakorotin ing endi sapi wadon kanat maka tinemu opo bakoro. Apa nih kesananya? La ajathum ya, la ajza'athum maka yakti nyukupi opo bakoroh ing kaum. Walakin syaddadu lan tetapi ne ngabot-ngaboti sapa kaum ala angkusihim ing atase awak dhewe kaum. Pasyaddada maka ngabot-ngaboti sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase kaum. Nah, di sini nih pentingnya nih. Baru hikmahnya di sini nih. Dalam satu hadis, kalau seumpama nih mereka tuh ya kan disuruh nyembelih sapi, ya nggak nanya kan di awal dari awal kan bilang qalu innallaha angtal bahu bakal gitu kan. Sungguhnya Gusti Allah menyuruh kalian semua untuk menyembelih sapi betina. Kalau mereka nggak nanya, langsung saja nih nyari saya betina langsung disembelih, udah cukup. Tapi ternyata mereka membuat diri mereka ngabot-ngaboti ya, mempersulit diri mereka sendiri dengan sering bertanya ini apa. Nah di sini hikmahnya nih, karena mereka sering bertanya mempersulit diri sendiri, maka Allah syaddadallahu alaihim, Allah juga mempersulit mereka. Jadi di sini kesimpulannya nih, kalau disuruh sudah ada satu tanda, jangan banyak tanya. Kalau di kalangan santri malah dikasih ijazah nih sama gurunya, puasa nih, jangan banyak tanya. Misalnya beda nih, bapak ngasih ke Ibnu
puasanya biasa 7 hari. Bapak ngasih ke Thomas, suruh muti, bacanya sama. Pas pulang tuh, pas siapa sih ini tuh benernya muti, ini enggak. Nah, jangan awas nih, ini beda ini. Tergantung ijazah, meskipun bacaannya sama. Kalau kategorinya jangan muti, jangan. Kalau kategorinya muti, ya muti gitu. Bapak ngasih ke Egi, ya suruh muti, ya suruh mati geni juga. Saya mah suruh mati geni, ini yang bener nih. Yakin Bapak mah, kalian akan ragu. Akhirnya yang harusnya dikabul oleh Allah tidak dikabul karena banyak tanya gitu. Ada nggak santri yang banyak tanya kayak gitu? Ada, sekarang udah keluar anak santrinya. Udah keluar dari pondok. Ngomong di apa tuh? Ya inilah gitu. Ya udah, ya. Kalau bapaknya karakternya waktu dulu kayak guru MI dulu, wah kayaknya udah disentak terus kayaknya. Ibu mungkin apa loh karakternya bapak dulu di MI itu ya? Apalah, ibu ngerasain karena murid bapak waktu di MI. Kalau bapaknya kesini ya sedikit lah ilmunya nambah sedikit gitu. Jadi sabarnya ada. Makanya pas bapak lagi ngomong di sela diam. Ya terus pengennya gimana gitu. Awas, salah satu yang bikin ilmu kita nggak barokah, hidup kita nggak barokah adalah kasratul kalam, taksirul kalam, banyak ngomong di depan guru. Makanya wasom tu abdol, diam itu lebih utama. Kan banyak hadis tentang diam ya. As-sholatu imaduddin, puasa itu tiang agama. Wasom tu abdol, tapi diam lebih utama. Apalagi ya, as-saumu itu apa sih? Junatun kalau nggak salah ya. Puasa itu adalah tameng kalau nggak salah. Tapi sekali lagi wasom tu abdol, diam itu lebih utama. Terus wasodaqatu tutfi'u ghadabi rabbi. Sedekah itu bisa memedam marahnya Gusti Allah. Tapi wasom tu abdol, diam itu lebih utama. Bahkan diam itu lebih utama daripada tadi sedekah, zakat dan yang lain. Tapi diam yang seperti apa? Awas nih. Bukan berarti diam kalau ditanya diam. Udah makan belum? Udah makan belum? Sudah makan belum? Pak, diam itu lebih utama. Ya salah begitu mah. Aduh. Kalian tahu nggak karomahnya Syekh Khalid Naqsabandi? Syekh Khalid Naqsabandi di kitab Qaramatul Auliya, Bapak dulu pernah masih ingat nggak dulu tuh? Lupa ya. Syekh Khalid Naqsabandi ketika sholat Jumat pas mau pulang, kan beliau sholat paling terakhir. Itu sudah musuhnya berapa tentara tuh, 200 tentara kalau nggak salah, apa 2000, Bapak lupa, di kitab Qaramatul Auliya. Sudah siap dengan senjata. Pokoknya orang yang terakhir pasti Syekh Khalid Naqsabandi, orang yang terakhir keluar. Pas ketika Syekh Khalid keluar, beliau mendiam, cukup dengan bi'ainil jalali, dengan tatapan yang agung, hanya menatap saja. 200 tentara itu, Bapak lupa 200 apa 2000 nih, kitabnya nggak di dalam ya. Pokoknya ribuan atau ratusan tentara lah yang siap begitu tuh ya. Minhum sakoto, di antara mereka ada yang gugur mati. Minhum haruba, ada yang lari. Minhum jadaba, ada yang edan. Ada yang gila, ada yang melucuti pakaiannya kayak orang gila. Itu adalah karomahnya Syekh Khalid Naqsabandi. Diam saja, nggak ngomong apa enggak. Barangkali apain kalian? Obat cambit? Enggaknya cuma diam aja. Dengan diamnya saja. Tapi kalian jangan langsung diikuti. Ada yang mau diam. Kaliannya sudah dikirnya beberapa kali gitu loh. Sudah marifat belum? Sudah ini belum? Kalau dikirnya masih lah, Bapak bukan menyepelekan ya, Bapak juga sama malas dikir, malas ibadah. Kalau masih dikirnya masih ya, mohon maaf lah, salawat aja belum memenuhi target. Targetnya kan 300 minimal ya, ada lagi yang mematok 500 ya. Jangan harap gitu. Dengan diam saja orang itu akan takut atau akan kabur. Apalagi kayak tadi sebutkan, ada yang edan, ada yang mati, ada yang pingsan, ada yang lari.
Tapi baiknya Syekh Khalid Naqsyabandi, ketika yang gila itu ya, yang gila nih, saudara-saudaranya nih, aduh, musuh-musuhnya tuh, dari saudara-saudaranya tuh matur ke Syekh Khalid, ya Syekh, tolong sembuhkan lagi, tolong sembuhkan saudara kami minta maaf, tidak akan melakukan seperti itu lagi. Kan niatnya untuk membunuh. Sudah, pulang aja, udah sembuh. Pas pulang udah sembuh, tanpa harus dikomat kami, tanpa harus minum air. Itu adalah karomahnya Syekh Khalid Naqsyabandi. Makanya banyak thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Naqsyabandiyah apa sih? Ya itu dikiranya la ilaha illallah, tapi kan terpecah-pecah. Ada yang Naqsyabandiyah aja, ada yang Qadiriyah saja. Ya enggak? Ada yang Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau ke sana kelamaan. Intisari dari yang tadi Bapak ucapkan adalah kita jangan terlalu banyak bertanya. Ini satu lagi lah ya. Iya benar, tadi satu lagi. Aku bacanya banyak nih, cuman iya satu lagi aja. Wa itu qataltum nafsan fadartum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqul nadribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Sampai situ. Biar ceritanya tuntas. Wa id qataltum lan tatkalane mateni sapa sira kabeh nafsan ing awak-awakan atau nafsan ing seseorang, dan ketika kalian membunuh nafsan ing seseorang padaroktum, maka pada sulaya sira kabeh. Nah, di sini nih ada nih, artinya di belakang. Fihi iku ing dalam lapad padaroktum irga mutai, memasukkan huruf ta ya, fil asli ing dalam asale, fiddali ing dalam dal, jadi padaroktum. Ai artinya takhosomtum, pada bermusuhan kalian semua, pada padu sira kabeh, pada bermusuhan kalian semua. Watada faktum lan pada nuduh sira semua, saling menuduh. Ya iyalah, ketika terjadi ada yang dibunuh kan pada saling nuduh, kamu yang bunuh gitu kan ya, pada saling curiga lah, ini siapa yang bunuh nih gitu kan. Fiha ing dalam nafas, fiha ing dalam orang yang dibunuh. Wallahu lan utawi Gusti Allah iku mukhrijun ay mudhirun, dat kang mertelaaken, melahiraken atau mertelaken, ma ing sesuatu perkara kungtum kang ana sira kabeh iku taktumuna, ngumpetaken sira kabeh. Dan Allah dat yang menjelaskan sesuatu yang kalian sembunyikan, min amriha, saking perkarane nafas, dari perkara orang yang terbunuh. Wahada lan utawi iki apa sih? Kita baliknya kemana ya? Oh iya, nafas ya. Wahada lan utawi iki iku iktirodun, jumlah mu'taridoh. Wa lan utawi wa idza qataltum iku awal kisoti, awal kisahnya ialah di jumlah mu'taridoh, di mana mereka saling tuduh menuduh pada saat terjadi pembunuhan. Ini awal kisahnya seperti ini. Fakul nama kamu ucap sapa ingsun, fakul nama kamu ucap sapa ingsun, adribuhu, fakul nadribu ya, adribuhu apa tuh, mukulah sira kabeh hu ing qatil, ai al qatila, ing qatil. Qatil itu orang yang dibunuh. Bibadiha kelawan sebagian anggota bakoroh, anggota badan bakoroh. Bibadiha kelawan bagian bakoroh, anggota badan bakoroh. Padoroba maka doroba paduriba nih.
lebihnya kepada pada roba ya. Pada roba maka mukul sapa kaum bilisaniha kelawan lidahnya bakoroh, ilate bakoroh, lidah sapi lah gitu. Au ajbi danabiha, atau apa tuh, pangkal ekor sapi lah gitu. Pangkal buntutnya sapi. Pahaya maka pahaya ya, maka urip atau hidup sapa kotil, hiduplah orang tersebut. Ini nih kata kami, kata Allah, pukulkanlah kalian semua yang beli Nabi Musa ya, pukulkan. Mau ini ada yang apa namanya, ada yang berpendapat lidahnya sapi, ada yang berpendapat pangkal ekor. Jadi pangkal ekor itu ya paling ya sekiranya kan ekor sapi kan panjang ya, kira-kira bisa dipukulin aja lah ya, dipotong pas rada ujung biar bisa gitu pukulin. Kemudian orang yang terbunuh hidup, waqala lan ngomong sopo kotil, orang yang hidupnya, orang yang terbunuh hidup ngomong, kotal nih wis mateni ing isun sopo pulanun wa pulanun, si pulan dan si pulan. Oh ternyata dua orang. Dulu mah bapak tahunya satu orang, ternyata dua orang nih sudah membunuh terhadapku si pulan dan si pulan, dua orang. Itu huruf lam ya, ini bapak nggak jelas ya. Labnai ya, yakti dua anak labnai ammihi ya, yaitu dua anak paman lorone kotil, yaitu adalah dua anak paman orang yang terbunuh. Wa mata lan mati lagi sopo si kotil, jadi udah hidup terus mati lagi gitu. Hidupnya hanya sebatas untuk menjelaskan siapa orang yang membunuh. Bahurima maka diharamkan atau terhalang, tercegah sopo pulan dan pulan, kan dua orang yang membunuh kan, almirosa ing warisan, wakutila panjang dan dibunuh sopo pulan dan pulan. Tanggung ya, dimaknain dulu lah. Qala ngendika sapa Allah taala, kadzalika kaya mungkonon ay al ahyai, nguripaken sapa Allah, yuhyi nguripaken sapa Allah Gusti Allah, al mauta ing wong mati, al mauta ing wong mati, wa yurikum lan meruhakan sapa Allah ing sira kabeh, memperlihatkan ya, atau ya memperlihatkan Allah terhadap kalian semua, ayatihi ing tanda-tandale atau dalil-dalile, aidala ila kudratihi ing dalil-dalile kekuasaan Allah, ing tanda-tanda kekuasaan Allah. La'alakum menawan sira kabeh, supaya kalian semua ikut takiluna pada angen-angen sapa sira kabeh. Berakal di sini itu maksudnya tadabur ya. Ai tadabbaruna pada ngangen-ngangen sapa sira kabeh. Apa tuh? Angen itu apa? Meresapi lah, menghayati ya gitu. Fata'lamuna maka perlu sapa sira kabeh annal qadiro satu hune dat kang kuasa Gusti Allah ya, dat kang kuasa ala ihya inafsin ing atase nguripaken awak-awakan, atas menghidupkan sesuatu makhluk ya. Wahidatin kang siji kan yang dibunuh satu kan, iku qadirun ya, dat yang berkuasa, dat yang mampu, ala ihya inupusin ing atase nguripaken pira-pira jiwa, pira-pira makhluk, kasirotin kang akeh. Maka kalian semua tahu sungguhnya
Allah itu kuasa untuk menghidupkan seseorang. Kalau menghidupkan seseorang itu Allah berkuasa, berarti Allah juga sangat mampu untuk menghidupkan banyak orang atau banyak jiwa. Fatuk minuna, maka berimanlah sapa sira kabeh. Sekarang Bapak cerita nih. Oke. Jadi ternyata orang yang dibunuh itu bilang bahwasanya yang membunuhnya adalah kedua anak pamannya. Jadi ceritanya begini. Orang yang dibunuh ini nggak punya anak. Otomatis kan nanti kalau dia mati warisannya lari kemana? Ke saudaranya, anak pamannya, ya nggak? Kalau bahasa ini mah nih, misalnya Egi nih, Egi dan Ria itu yang membunuh lah ya, nungguin Ibnu itu ya saudaranya, anak pamannya Ibnu itu ya ini Egi dan Ria misalnya. Ini si Ibnu tuh pai-pai, oi, bonghar, gitu kan bahasanya. Aduh, kira paeh nasi gitu kan, kapan matinya ini? Ya kita bunuh aja lah, supaya dapat warisan, gitu tujuannya, supaya dapat warisan. Tujuan mereka supaya dapat warisan, supaya dapat harta, ternyata malah mereka terhalang pahurima, maka mereka terhalang dapat warisan. Ya iya, kalau sudah ketahuan ya terhalang dapat warisan, terhijab, nggak dapat warisan karena yang membunuh mereka. Yang harusnya dapat warisan, kalau misalnya Ibnu mati dewek lah, mati sendiri, jatuh, paeh, ya Egi dan Ria dapat warisan gitu. Tapi karena membunuh jadi terhalang. Karena dulu hukumnya itu hukum kisos, bunuh itu harus dibunuh lagi, ya udah, maka mereka berdua dibunuh. Nah itu ceritanya begitu. Begitulah kadzalika yuhyilahu mauta. Begitulah Allah ya bisa menghidupkan orang yang mati dan memperlihatkan pada kalian semua tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kalian semua tadabbur. Tadabbur itu ya kita menghayati, meresapi. Kalau Allah mampu menghidupkan satu makhluk, berarti Allah itu mampu menghidupkan berbagai makhluk. Oke, Bapak mau cerita yang tadi anak muda tadi dulu. Jadi anak muda tadi Bapak ulang lagi ya. Anak muda ini yang mendapatkan sapi itu salah satu dari dua kisah orang tua yang mana orang tua ini adalah orang tua yang soleh-solehah. Satu orang tua dulu, siapa? Anak yang ditinggal warisan yang dikisahkan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, di mana Nabi Musa di saat udah perahu dibocori ya, perahu bocor sama anak kecil dibunuh kan ya, terakhir ada bangunan yang runtuh, hampir runtuh lah, roboh, miring. Kemudian oleh Nabi Khidir malah diperbaiki, itu kan, diperbaiki. Bangunan udah mau reot, udah mau ini malah diperbaiki. Ternyata bangunan itu adalah bangunan milik orang tua yang soleh-solehah, di mana anaknya itu sedang mondok pesantren, gitu bahasanya lah. Kalau rumahnya nggak diperbaiki, rumahnya ambruk, anaknya nggak tahu. Bapak aja 3 tahun nggak pulang-pulang di Cirebon, nggak pulang-pulang, pas pulang kaget. Nah, jadi saya dulu rumah ini nggak ada, sekarang ada. Yakin sob, kalian nggak pulang-pulang nih, mondok misalnya 10 tahun lah, 7 tahun, pas bayi lagi pasti beda. Bapak aja 3 tahun nggak pulang-pulang, Bang Toyib itu kaget. Nah, kalau rumah udah kayak gini, kok warungnya nambah gede kesini? Dulu warungnya masih di depan meja, sekarang udah gede. Gitu kan, kok lapangan udah begini, dulu mah Al-Azhar belum ada kan, Al-Azhar belum ada dulu. Begini, nah seperti itu tuh yang pertama, orang tua. Berarti kalau begitu mereka itu termasuk orang tua yang bisa dikatakan lah, nggak tahu wali atau nggak tahu bukan, pokoknya soleh lah ya. Nah yang kedua, cerita yang ini, si bapaknya itu menitipkan kepada Allah SWT, ya Allah, saya titip sapi ini kepada engkau. Kalau sekarang mah kayaknya orang gila gitu ya, titip sapi dikecarkan di hutan tanpa ada yang ngurus. Tapi sapi ini bagus nih, ketika ketemu sama orang dia lari. Ya Allah, saya nitip sapi ini nanti besar untuk anak saya. Jadi setiap kali ketemu sama orang, ketemu sama ibu, lari, sama Thomas lari.
Pokoknya nanti kalau udah besar ketemu sama anaknya pasti nurut. Betul. Ketika sama anaknya udah besar, kata ibunya, nak, coba datang ke hutan sana. Bapak udah nitipin ke Gusti Allah. Dulu sapinya masih kecil, anak sapi betina masih kecil sekali. Sekarang mungkin udah besar. Coba diambil. Itu untuk kita, karena persediaan kita sudah ini. Karena ini anak ini berbakti sekali sama ibunya. Hasil dia apa tuh? Hasil dia dulu mah kan karena bukan berdagang ya, apa tuh? Nyari kayu ya. Hasilnya tuh sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk saudaraku. Malamnya malamnya tahajud, sholat malam terus, zikir terus, merawat ibunya terus, siangnya puasa terus, kerja lagi. Makanya tuh ini anak yang soleh. Nah kalau gitu kan ini ibunya kan wali, ya nggak? Bisa dikatakan wali ibunya. Bapaknya juga sama, karena saking solehnya, ibunya solehah. Nah sapinya ini ketika mau dijual ke pasar, Allah SWT menguji. Malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki mau beli. Sapi berapa harganya nih? Kalau sekarang bahasanya mungkin 15 juta ya. 15 juta. Udah saya belilah 30 juta. Aduh nggak bisa, kata ibu saya suruh jualnya 15 juta. Misalnya ini mah. Kalau di sini pakainya kata-kata dinar. Udah biar cepet aja lah. Saya pokoknya saya pengen beli 30 juta, titik. Ya sudah saya izin dulu ke ibu, sapinya dibawa. Ya. Bu ada yang pengen beli, katanya harga pengennya beli 30 juta. Nggak boleh nak, kita hanya jual 15 juta. Balik lagi. Kata ibu saya kekeh, katanya harga 15 juta. Nggak bisa pokoknya 30 juta. Balik lagi, izin lagi. Pas sudah izin ya udah boleh, kita menghargai pembeli. Sapinya boleh dibeli 15, boleh dibeli 30. Pas balik lagi, boleh pak, katanya boleh dibeli 30. Itu juga karena menghargai bapak. Enggak, saya berubah pikiran, saya pengen beli 60 juta. Ini uang saya ternyata masih banyak nih. Saya pengen beli 60 juta. Coba boleh nggak? Aduh pak, kata ibu saya amatnya begitu. Pokoknya 15 juta, kalau enggak 30, itu juga menghargai. Coba tanya dulu, tanya lagi, bawa lagi sapinya. Aduh, balik ke rumah, itu kan dari pasar rumah kan jauh. Balik lagi, kata ibu saya kekeh, katanya harganya 15 juta. Kalau tidak ya harga kata bapak tadi 30. Saya berubah pikiran lagi, sapi ini 120 juta, terus berkali lipat. Hah? 10 juta? Kalau kalian gimana tuh? Pasti dijual ya? Waduh, lumayan. 15 juta kasih ke ibu, 105 juta dikantongi, iya nggak? Iyalah. Ini mah enggak, anaknya benar-benar berbakti. Pulang, bu, ini pengen dibeli malahan 120 juta, gimana ini? Akhirnya kata ibunya, tar dulu nak, ini kayaknya orang nggak niat beli nih. Ini orang nggak niat beli. Coba bilang saja sapinya nggak dijual. Sapinya nggak dijual, terus tanya maksudnya apa ini datang ke sini. Akhirnya balik lagi, pak, kata ibu saya sapinya nggak dijual. Dah bapak tuh apa sih maksudnya ke sini? Dan saya cuma mau bilang, ini kata Allah SWT, nih sapinya jangan dijual karena nanti sapinya akan ada yang beli. Ya, siapa yang beli? Kaum Bani Israel disuruh oleh Nabi Musa. Nanti beli, harganya ya tadi apa? Sepenuh kulit sapi. Ya. Itu karena saking jujur dan amanahnya. Saking jujur amanah. Kita bisa enggak jujur seperti itu? Pertanyaannya. Makanya dalam berorganisasi kita harus jujur. Kalau uang sendiri mah dibeliin, misalnya bapak punya uang nih, bapak beli roti, beli es, ada yang protes nggak? Ya enggak, uang bapak, ya enggak. Tapi kalau misalnya nih bapak ketua, kalian sekretaris bendahara, anggota, bapak beli, kalian nggak tahu, pas tahu dibeli itu kita nggak tahu, kan protes nggak? Protes. Makanya harus transparan, terbuka. Makanya bapak kalau di rapat dulu nih,
pemberian untuk ini segini, segini. Dan bapak tidak pernah mencantumkan bagian bapak itu oleh bapak sendiri. Bapak kan sebagai kepala ya, ini bapak nih kepala. Misalnya bapak megang uang nih, uangnya di bapak. Misalnya ini mah acara ada ketua, misalnya ketuanya Ibnu. Ya untuk jatah bapak, enggak bapak nulis sendiri misalnya untuk bapak 1 juta, enggak, Ibnu yang nentuin. Siapa ini untuk bapaknya berapa? Ya terserah. Ya udah buat bapak 100.000, buat saya ketua 1 juta, boleh pak? Boleh, silakan. Bapak begitu, ke guru-guru bapak begitu. Jadi bapak nggak begini. Oh ini salah nih, ini ketuanya, saya kepala, saya sudah besar nih. Bapak nggak pernah begitu. Kenapa bapak berani bilang seperti itu? Bapak ikhlas seperti itu karena dalam Quran sudah jelas. Famang kana daratin apa tuh? Famang kana daratin khairai erah ya. Famang kana daratin apa tuh kan itunya? Kok jadi lupa deh. Famang kana daratin sarai erah. Pokoknya setiap perbuatan itu akan dihitungkan oleh Allah, perbuatan baik, perbuatan buruk juga akan dihitungkan oleh Allah. Kata ulamanya apa? Fa innal musi'a satakfi satu. Setiap perbuatan jahat akan dibalas oleh Allah. Fa innal musina satakfi sanatu. Setiap perbuatan baik akan dibalas kebaikannya oleh Allah. Jadi kalau bapak mah yakin, kalau misalnya rezeki saya 100.000, ya 100.000. Buat ketua 1 juta 1 juta. Tapi kalau misalnya menurut Allah nih, si kepalanya seharusnya jangan 100.000, tegel misalnya gitu ya, tegel tuh ini, masa kepalanya 100.000 ketuanya, anggotanya 1 juta, kata Allahnya itu minimal lah, lebihnya 100.000 sudah 100. Secara keilmuan begitu misalnya, berarti yang dolim siapa? Yang dolim ketua, ya enggak? Nah, berarti yang dolim ketua. Nanti yang berkurang kan secara matematis kan ibu lebih banyak dapatnya 1 juta, bapak 100.000. Nanti yang rusak hartanya adalah diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak mah bukan berarti mendoakan yang rakus itu, enggak, mendoakan bukan, tapi bapak mah yakin fa innal musi'a satakfi satu. Setiap perbuatan jahat pasti ada balasan ya, makanya kita jadi apapun, misalnya kita ditugaskan jadi ketua, jadi apa ya, uang itu uang organisasi dan kita harus membagi-baginya, minimal harus diketahui oleh bersama, minimal yang lain harus ikhlas. Bapak mau belak-belakan, ikhlasin nih, kalau untuk saya segini tanya, kalau yang nggak ikhlas sok mah nggak turunin boleh. Jangan begini diturunin, masa saya kepala segitu, ya jangan begitu. Itu tandanya rakus. Sifat toma itu penyakit hati. Awas hati-hati. Wal miswab al-Fatihah. Maaf nih bapak nggak pakai waktu nih. Bapak juga mau ke sana ke acara. Nengok anak. Udah. Matiin mas. Tuh di bawah ngobrol.